Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya teman-teman. Kemarin kita sudah belajar membuat website yang seperti ini. Kita membuat menu. Menu ini terserah Anda ya, yang Anda buat di website Anda seperti apa. Kalau saya membuatnya menjadi sebuah eh, menu yang fix di layar, jadi tidak hilang ketika digeser ke bawah, dia tetap di atas seperti itu. Lalu kita punya header yang seperti ini. Oke, mungkin yang bawah nih footernya saya coba betulkan ya teman-teman. Nggak lama, saya pause saja nanti kita lanjutkan kalau sudah kita betulkan. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi ada apa namanya footer yang sudah kita kasih warna. Warnanya saya samakan dengan navnya. Mungkin sebentar tulisannya seperti itu. Sekarang kita otak-atik ini konten dari websitenya. Mungkin main ini ya yang kita rubah. Jadi mainnya yang kita rubah seperti apa. Ini tadi footernya ya, semua text align center dan background. Karena ini sudah ada main ya, kita langsung panggil aja main ya. Diapakan mainnya sama sih. Apa text align center? Kalau text align center jelek menurut saya. Kita kasih margin aja. Margin left sama right ya. Berarti yang ini 0. Yang ini mungkin kita kasih 5 biar ada jarak atas bawah ini ya. Biar nggak terlalu mepet. 5 pixel sama kiri kanannya kita buat mungkin 20 pixel seperti itu. Apa perlu kita kasih warna ya terserah teman-teman sih. Jadi gitu. Oke, jadi dia kelihatan ada jarak ya di kiri, di atas, di bawahnya ada jarak sedikit. Oke, ini ada peternakan dan pertanian. Nah, misalnya seperti itu ya teman. Peternakan dan pertanian berarti ada dua kelompok. Kita mau buat peternakan sama pertanian. Mungkin ini kita ganti p-nya jadi, kita buat div ya. Jadi div itu adalah satu buah elemen yang ini ya teman-teman, yang bersifat blok gitu ya. Apa itu blok? Blok itu satu baris dipakai sendiri teman-teman. Jadi contohnya adalah P ini adalah satu buah elemen dengan sifat blok. Dia nggak berbagi baris dengan yang lain. Ya, kalau ada sesuatu sebelumnya dia, misalnya sebelumnya dia ada judul nih peternakan dan pertanian, maka dia berdiri sendiri, dia otomatis pindah ke bawah. Dan begitu juga kalau ada konten sesudahnya, meskipun ini tanpa P ya. Misalnya saya tulis di sini konten sesudahnya misalnya. Dia juga otomatis mengubah konten sesudahnya menjadi pindah ke bawah. Jadi itu adalah blok. Jadi satu baris dipakai sendiri ya, egois ya. Lalu ada elemen dengan tipe inline. Inline itu apa? Inline itu satu baris bisa dipakai bareng-bareng. Contohnya gambar itu ya. Yang gampang itu mungkin di dalam div ini saya kasih gambar mungkin. Nah, sambil saya nyari gambarnya. Sebentar ya teman-teman. Nanti kita pause dulu. Saya tak nyari gambar apa yang bisa dimasukkan di sini. Oke, kalau saya sudah punya beberapa gambar, coba saya isi di dalam div ini beberapa gambar ya teman-teman. Misalnya yang pertama itu di dalamnya folder img Fakultas Prodi Unwaha. Garis miring yang depan saya hapus ya teman-teman. Jadi yang depan kalau bisa jangan ada garis miringnya. Terus apa lagi? Terus Unwaha ke Malaysia ini sama gedung brosur. Biar semua ini punya lebar yang sama, saya kecilkan ya width-nya, width-nya.
misalnya 100, saya samakan semua. Ya, jadi ini yang dimaksud inline teman-teman. Jadi satu baris dipakai bertiga. Ya, mungkin ini saya pindah ke atas sebelum tulisan perusahaan usaha gitu. Ini di dalam main, tapi div ini mungkin kita kasih ID gambar gitu ya. Nah, kita buat gambar-gambarnya jadi rata tengah. Gimana caranya? Pagar ya untuk ID gambar-gambar. Mungkin dibuat teks align center. Oke, gitu ya. Jadi ada gambar-gambar yang muncul itu di situ. Jadi lihatlah div itu seperti itu ya teman-teman lah. Pak div katanya satu baris dipakai sendiri karena dia itu blok bukan inline. Nah, ternyata kalau div-nya itu blok, di dalamnya ini bisa Anda, oh maaf, mana tadi div-nya? Nah ini ya. Div-nya itu blok kan ya, tapi di dalamnya ini tetap bisa diisi dengan inline teman-teman. Gitu ya. Jadi div itu blok. Tapi blok ini di dalamnya bisa Anda isi dengan elemen-elemen yang tipenya inline. Jadi bisa ditata secara inline seperti itu teman-teman. Inline apa bisa diisi dengan blok? Ya sebaiknya jangan ya. Agak aneh kalau inline diisi blok. Gitu ya. Jadi di dalamnya blok, ini blok, satu baris ini ada satu div. Nah di dalamnya div ada inline 3 gambar ini teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasannya. Semoga dapat diterima ya teman-teman antara blok dan inline. Lalu ada lagi, apa itu? Yaitu blok tapi satu baris bisa dipakai bersama-sama. Itu namanya apa namanya? Nah, kita cari aja. Jadi ada blok inline elemen. Ya, ada inline, ada blok. Yang ketiga, apa yang ketiga itu? Ada enggak di sini? Oke, enggak ada. Apa yang satunya? Saya lupa namanya. Ya, ini inline block. Yang ketiga ini inline block. Dan ini di settingnya pakai CSS ya teman-teman. Inline block. Jadi gabungan dari antara inline dan block. Gitu. Jadi bukan cuma inline tapi block. Lebih tepatnya itu adalah inline yang dijadikan sebagai block. Gitu ya. Inline yang dijadikan sebagai block. Bukan blok yang mirip inline bukan, tapi lebih ke inline tapi dibuat seperti blok. Maksudnya apa? Inline ini kalau Anda lihat misalnya IMG ini ya. Saya buat masing-masing IMG ini, jadi di dalamnya gambar-gambar ini ada IMG, gambar-gambar spasi IMG. Artinya adalah IMG yang ada di dalamnya gambar-gambar ya teman-teman. Jadi ada ID gambar-gambar, di dalamnya ada IMG 1, 2, 3, ada 3. Nanti ketiganya kita coba kasih background color, yang agak mencolok mungkin merah ya, red. Terus kita kasih padding ya, jadi ada jarak antara kontennya dengan pinggirannya ya, misalnya 10 pixel. Bisa apa enggak ya, tahu, kita coba. Kalau nggak bisa kita pakai cara lain. Nah gitu teman-teman ya, jadi ini padding ya, padding. Jadi kalau margin itu batas luar, jarak antara elemen satu dengan elemen lainnya itu namanya margin ya teman-teman. Nah jarak antara ujung luar dari sebuah elemen dengan kontennya itu sendiri itu namanya padding gitu ya. Jadi padding itu dari
titik ini, mungkin lebih gampangnya saya tambahi border ya. Border warna apa ya? Black aja ya. Nah, bordernya ini adalah batas tepinya dari sebuah elemen ya teman-teman ya. Nah, batas tepinya ini kalau menuju ke dalam, menuju ke konten atau isi dari elemennya itu sendiri, itu adalah padding. Nah, dari jarak ini keluar itu namanya margin. Contoh kita buat marginnya kita tambah ya. Mungkin marginnya kita tambah jadi 10 pixel juga. Apa yang terjadi? Ya, jadi jaraknya semakin jauh antara elemen satu dengan elemen yang lain gitu ya teman-teman ya. Jadi itu adalah margin. Jadi jarak ini ada marginnya sampai tengah-tengah ini, dan dari sini ke sini ke tengah-tengah ini juga ada marginnya karena setiap ini punya margin sendiri-sendiri. Margin itu nggak bisa dikasih background ya teman-teman. Kalau padding itu bisa dikasih background dan berlaku backgroundnya, sedangkan margin itu tidak. Kurang lebih seperti itu. Nah, inline-nya di mana? Inline itu kalau misalnya semua saya kasih height ya. Height itu tinggi. Atau min height-nya ini 200, 200, 300. Anggap aja 300 pixel gitu. Oke, jadinya jadinya model gitu ya teman-teman. Yang terjadi adalah yang berubah adalah head dari gambarnya, bukan head dari ininya saja gitu ya. Kalau headnya saja gimana? Oke, tetap ya. Jadi bukan head dari penampungnya, tapi head dari gambarnya yang berubah ya. Yes, kita hapus ya, jelek. Nah, ini bisa Anda perhatikan sih ya. Nanti bedanya inline sama, nah, inline block sama inline. Inline vs inline block. Jadi kalau kita pakai inline block itu sebenarnya kita bisa ngatur tadi ya, tinggi sama lebarnya. Nah, kalau inline itu nggak bisa. Harusnya seperti itu ya teman-teman, harusnya. Nah, kalau gitu bagaimana? Tadi kenapa kok jalan ya? Mungkin itu berlaku untuk yang inline yang gambar ya. Kita coba kalau inline-nya bukan gambar. Kita coba lagi. Kita buat div lagi ya. Main div gambar-gambar, ini isinya apa berarti? Teks-teks gitu. Teks. Jangan dikasih spasi ya kalau untuk ID atau kelas gitu ya. Jadi harus ada, kalau memang harus ada pemisahnya pakai tanda penghubung minus ini atau hyphen ini ya teman-teman. Objek apa lagi ya yang pakai pakai apa namanya, inline? Salah satunya itu span ya teman-teman. Span, misalnya kita kasih ID sama dengan span 1, isinya mungkin body, saya kasih BR, span 2 Alex, terus span yang ketiga namanya Susi. Oke,
teks-teksnya kita mau apa, biar nggak ganggu, ini kita bisa kecilkan ya teman-teman. Enaknya pakai Visual Studio Code itu ini ya, kita bisa kecilkan jadi nggak ganggu. Oke, sekarang kita buat tambahan tadi gambar-gambar jadi teks-teks, tapi karena tadi sudah ID langsung aja ya, agar nggak apa-apa teks-teks ya. Teks-teks tadi bentuknya apa? ID teks, teks. Kita kasih background, misalnya background colornya nggak apa-apa ngencreng ya teman-teman ya, nanti semoga nggak terlalu menyakitkan di mata. Terus jadi teks-teksnya ini sendiri anu ya teman-teman, div ya, kalau anda lihat ya, ini sama kayak tadi, kita kecilkan aja biar nggak ganggu. Header nggak butuh, ini sudah saya kecilkan. Gambar-gambar nggak butuh, saya kecilkan. Nah ini teks-teks itu adalah div ya teman-teman, spannya baru yang di dalamnya. Aqua, kita buat kita kasih margin padding sama kayak tadi 10 pixel. Terus kita kasih apa lagi, kita kasih rata tengah aja ya. Itu harusnya munculnya seperti ini, Budi Alex Susi. Nah Budi, untuk Budi tadi kan span 1, kalau gitu kita coba ganti span 1. Ini apa, height-nya adalah 20 pixel misalnya. Terus background colornya kita ganti jadi blue. Itu yang terjadi teman-teman. Apa yang terjadi ya kita coba, kalau anda nggak paham wajar karena kita baru mencoba satu. Kita coba yang kedua, height-nya kita ganti jadi 30, background colornya kita ganti warnanya mungkin ungu. Terus yang ketiga, height-nya kita jadikan 40, jadi masing-masing beda ya, warnanya juga kita buat beda. Apa ya, hijau. Oke, kita coba jalankan. Oh yang Susi, oh span 3. Nah ini adalah inline yang sebenarnya teman-teman. Jadi kalau image ini mungkin image ini sudah otomatis inline block mungkin ya, jadi dia bisa diganti headnya. Kenapa? Karena head yang dimaksud di sini bukan head dari elemennya sebenarnya, tapi head dari gambarnya itu. Gambarnya ini dimodotkan ke atas gitu ya. Nah sedangkan kalau inline ini yang berupa tulisan pakai span contohnya, dia itu nggak bisa diatur tingginya teman-teman. Coba sih kita atur lebarnya, mau nggak? Kita coba widthnya 100 misalnya, biar menghemat tempat. Ini aja, widthnya 200, widthnya 300. Save, kita jalankan. Nggak ada perubahan ya. Jadi inline itu seperti itu teman-teman. Inline itu tidak bisa diatur tinggi dan lebarnya. Itu mungkin kejelekannya. Karena itu ketika Anda pakai inline dan Anda mau atur tinggi dan lebarnya, Anda perlu rubah ya, seperti yang contoh di sini. Apa itu yang dirubah? Displaynya teman-teman. Displaynya mungkin diganti jadi display inline block. Kita copy aja.
Nah, dengan diganti jadi inline block, dia berubah apa namanya, bisa diatur tinggi dan lebarnya. Gitu teman-teman. Mungkin itu bisa membantu teman-teman memahami. Yang pertama, tadi kita belajar antara margin dengan padding. Terus kemudian kita belajar border juga teman saya, border, margin, padding. Kita belajar bedanya inline sama block. Dan lalu ada lagi inline block gitu ya teman-teman. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang belum terjawab, yaitu misalnya ini, apa itu span? Kenapa kita pakai span? Jadi Anda tahu bahwa setiap elemen yang kita pelajari itu punya arti teman-teman. Jadi kayak H1 ini punya arti. Artinya adalah ini adalah judul utama dari halaman webnya. Judul utama. H2 itu apa? H2 ini adalah sub judul dari judul utama tadi. Nah, kalau kita punya H3, berarti H3 itu adalah sub judul dari H2. Begitu seterusnya. Lalu P ini apa? P ini adalah sebuah paragraf. Main itu apa? Ini adalah konten utama dari webnya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Semua punya makna. Nah, bagaimana kalau kita mau memberi elemen yang tidak punya arti? Nah, karena itu ada dibuatkan span sama div. Gitu ya. Span ini tidak punya arti teman-teman. Jadi ya kalau Anda mau melakukan perubahan tampilan untuk elemen-elemen, kalau elemennya adalah inline, Anda mau membuat sebuah elemen inline yang mau Anda rubah tampilannya, ya silahkan pakai span. Kalau Anda mau membuat sebuah elemen yang mau Anda ubah-ubah tampilannya tapi tidak punya arti, dia nggak berarti apa-apa, pokoknya dia adalah blok, saya bisa pakai elemen div gitu. Jadi kalau Anda lihat tutorial-tutorial pakai div itu apa ya, dia membuat sebuah elemen yang tipenya adalah blok, tapi dia nggak punya arti gitu ya teman-teman. Ada artikel punya arti teman-teman, dia adalah sebuah artikel gitu ya, dan ini tipenya blok gitu. Loh, saya membuat sesuatu yang nggak ada artinya, misalnya menu aja punya arti ya, nav, menu gitu. Kapan sih sesuatu nggak punya arti? Contohnya misalnya di dalam perusahaan Unwaha, saya mau U-nya ini warna merah, N-nya warna hijau, W-nya warna biru, dan seterusnya, jadi warna-warni. Contohnya Google ini ya, setiap huruf warna-warni. Gimana caranya ya? Masing-masing U-nya ini saya taruh di dalam span. Spannya misalnya tak kayak tadi, span biru misalnya. Lalu ini span merah, span hijau. Lalu saya buat di atas ini span biru, ini punya color biru, span merah warnanya merah, dan seterusnya teman-teman. Jadi memang untuk mengatur-ngatur sesuatu tanpa memberi makna lebih lanjut gitu ya. Tidak ada makna terselubung. Jadi memang nggak ada maknanya, tujuannya khusus untuk merubah-rubah tampilan, untuk ngedit-ngedit supaya gampang. Oh, saya mau ini mepet ke kanan, tapi nggak punya arti nih. Ya pokoknya saya mau supaya stylish saja, saya buat seperti itu misalnya. Nah, misalnya kayak gitu teman-teman. Jadi Anda bisa pakai span atau div gitu. Jadi mungkin itu dulu materinya untuk yang kali ini tentang yang sudah kita pelajari ya. Jadi ada itu tadi. Kita lanjutkan di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.